Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nusana. Kembali lagi kita bersama saya Desbi Sugari di acara kesayangan kita di podcast Tampek Motas TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Nah Nusana, hariko kita kedatangan seorang tamu, seorang calon mega bintang. Yaitunya udah Dafa Rahmanda. Halo. Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Iko dari mana tadi kau? Dari rumah bang. Asli? Kok rumahnya di Padang kok? Nah yo. Hah? Ada rumah di Padang berarti. Nah tadi kan kok langsung sih nak cerita. Nah udah Dafa Rahmanda. Biasanya dipanggil apa bang? Dafa. Ya. Jadi kalau cerita-cerita siku panggil udah Dafa saya Dafa. Ya, aman. Oke, siap. Udah Dafa Rahmanda. Nah, tadi wak cigo-cigo akun udah Dafa nak. Namanya di situ Arahmanda. Yo, Arahmanda. Huruf A di muka kok apa sebenarnya? Jo kalau dicarikan nama lengkap Pak sebenarnya udah Farahmanda. Ya. Jadi untuk di sosial media Pak pakai nama akunnya Arahmanda. Emang jadi misteri kok bang, biasanya A yang di muka gue orang gue tanya. Apa sebenarnya A di depan nama Rahmanda ini? Jadi A di muka tuh salusulnya awak kan saudaranya awak paling bungsu. Nah jadi panggilan di rumah untuk keluarga biasanya dipanggil adik. Oke. Jadi A yang di depan tuh adik. Adik Rahmanda. Oke, siap. Adik Rahmanda. Berapa orang di sana bang? Awak Balimo, cuman Balimo di sana. Lah meninggal 2, tinggal 3. Oke, udah Rahmanda. Nah, udah. Panggil abang kok. Udah lah nak, biar lebih Minang gitu ya. Udah Dafa. Nah, dinamo udah kan Dafa Rahmanda. Iko udah kelahiran di mana? Kelahiran asli Solo. Solo. Iya. Kabupaten Solo, kota Solo. Kabupaten Solo. Kabupaten Solo, tepatnya di mana? Mungkin ada di Muaropane. Di Muaropane. Oke, Muaropane. Sampai pas Jawi terkenal benar tuh di Muaropane. Tapi kita singgung gitu. Kalau orang yang suku Jawi itu tahu kan? Ya pasti tahu kan. Muaropane pasti itu mau. Tapi orang menjual Jawi. Jawi juga. Jauh ada di situ. Di Bungku pas satu mana? Kok satu mana? Oh, tahu harga Jawi gini itu. Udah berarti kelahiran di situ dan kadang di situ. Iya, kadang di situ. Kadang di Muaropane. Pendidikan terakhir kalau boleh tahu dah. Pendidikan terakhir SMA, cuman kini lagi kuliah semester sampai di UNES. Kuliah semester sampai di UNES. Makanya ada tinggal di Padang gitu ya. Tapi kalau di Padang sih emang kayak laki-laki asli Padang. Oh, kayak laki-laki asli Padang. Kayak Padusi asli di Muaropane. Iya, di Muaropane. Oke. Terus tadi ada baca-baca seketik tentang udah Dafa. Udah Dafa kok profesinya kini adalah seorang polisi dan penyanyi. Wah, mantap. Diambilnya sadar. Makan tabu sampai ke udah ya. Jadi bahas sebenarnya kok cukup menarik untuk dibahas kok. Ada polisi dan penyanyi. Yang mau bahas yang polisi lah dulu lah. Polisi. Jadi udah dapat jadi polisi sejak pendidikan 2009 balik, pelantikannya 2022. Pendidikan 2009 balik, pelantikan 2020. Itu nama angkatannya tuh kalau di Sumbar Wira Tunggal Panaluan, angkatan sampai tuh, sampai 8. Oke. Itu dinas di pelantikan Maret 2020, penempatan di Polda Sumbar. Setahun sampai datang di letting kan, baru disebar ke daerah dimutasi. Sekarang dinasnya di Polres Damasraya. Sekarang dinas di Polres Damasraya. Berarti tadi dari Damasraya. Patang sih. Patang dari Damasraya. Oke. Patang dari Damasraya. Hariko untuk sebuah acara podcast Tampek Mota. Ya betul. Wah, haru nih pemirsa. Itu kalau boleh tahu aman itu. Di kantor ya. Awak kan sebagai orang awam gitu kan, sebagai orang awam yang nak tahu kan dinas itu kini apa acara aku kan nak bahas kan. Sebenarnya balik lagi sih, kalau ada kegiatan ekstra yang di luar kegiatan wajib kayak pekerjaan kan, yang penting
pertama kerjaan harus selesai. Siap. Jadi kalau misalnya izin ya orang mungkin gak dongkol gitu kan. Kecuali misalnya kita izin tapi kerjaannya nggak dikerjain kerja kan. masih banyak tinggal Kerja ya. masih banyak. Gitu sih biasanya. Berarti dari kepolisian sendiri mensupport untuk ikut kegiatan kayak di luar kayak gini. Sejauh tidak mengganggu pekerjaan Pokok. Oke. Ada sangkut poinnya berarti sama profesi lainnya yaitu seorang penyanyi. Ya, Bang? Kalau untuk nyanyi sih biasanya kalau jadwalnya tidak bentrok sama kerja Ya. atau emang segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dulu kan ya mungkin anak nyanyi tuh. Gitu. Kalau misalnya ada jadwal bentrok tiba-tiba gitu, misalnya lagi mengisi acara, kira ada lo dinas yang apa pekerjaan pokok terus ditinggalkan yang Biasanya sih pasti tinggal nyanyi lah bang. gitu. Siap. Itu akan wak bahas beko-beko. Nah kini wak kulik dulu tentang sejarah sebelum ini. Namun sejarah itu kan masa lalu. Nah kan boleh dikupas Boleh. gitu. Nah dari udah Dava sendiri yang untuk nyanyi kok sejak bilo suka nyanyi gitu. Sebenarnya kalau di kanak-kanak ya untuk nyanyi gua kan dari waktu TK gitu mah. Cuman itu lu hobi nyanyi lah. Ya. Gara-gara kakak wak. Ya. Kakak gua kan kuliah tuh kan, masih di Solo, kuliah di Padangan. Jadi biasanya setiapnya pulang tuh ini suka ngajak ngecek bahasa Inggris pertama kan. Itu yang kedua acok nyanyi gitu lah disuruh. Misal lagu yang didanganya kan. Lagu bahasa Inggris tuh? Random, kadang bahasa Inggris, kadang Minang. Aku pasti disuruh juga tuh gitu. Iya. Nah jadi terasahnya seperti itulah dari TK pertamanya sampai pertama kali nyanyi itu dulu ya kelas 1 SD itu Jorgian tuh beralete pak. Itulah kelas 1 SD itulah misalnya cara organ gitu ya. Apa lagu balonku ada 5? Lagu merek bang. Apa tuh? Yang lagu lupa nama bandnya bang cuman kamu ketuaan. Ya. Itulah. Itu lagu yang lagu legendaris tuh di tahun 2000-an ya. Waktu itu berarti lah nyanyi organ, disuruh nyanyi itu. Itu hafal mana lagu itu berarti. Iya, tulungnya gitu. Berarti udah ada fase sendiri direcoki namanya. Dicekcoki oleh si tadi kakak. Iya. Kakak berarti bersih ya. Wah. Berarti emang hobi musik, suka lagu gitu. Dia hobi sekedar hobi gitu ya sih, enggak ini dia enggak mendalam ini. Berarti dari Uni kok agak influence ke seorang Uda Dava untuk suka menyanyi sampai kini. Iya sih, gitu jadi. Terima kasih kepada Uni. Thank you Ua panggilannya. Oke. Terima kasih Ua. Oke, kita balik ke yang nyanyinya. Nah kan nyanyi mulai dari ketik lah dipengaruhi lah di Uni itu. Mulai udah Dava kalau udah Dava terus punya suara yang bagus, suatu yang bisa dikembangkan gitu tuh bila waktu kelas 3 SD. Jadi dulu tuh kan buat sekolah tuh pulang jam 1 pulang tuh kan sambil ngaji kan MDA lah jam 2 sampai jam 5-an. Nah di MDA tuh udah ekskulnya kasidah. Di pertama pas kelas 3 tuh jadi penyanyi kasidah tuh dicoba ditunjuknya. Nah awas nanti ya. Nanti akan challenge. Tapi Beko lawat tahan dulu. Oke lanjut. Tuh pas kelas 3 SD kasidah sampai tamat SD kan. Pertama masuk ke Minangnya kok pas kelas 1 SMP tuh. Mulai ikut lomba kayak FLS 2N tuh lomba festival antar siswa hal-hal yang seperti lomba itu dulu. Lagu Minang gitu. Iya, Minang mulai masuk ke Minangnya pas kelas 1 SMP ya. Pas kelas 1 SMP. Itu ikut kompetisi itu pernah juara? Dulu festival lomba lagu Minang se-Sumatera Barat ke SMP nomor 2. Wow, Sumatera Barat. Pesertanya 3. Enggak, Oke. Itu berarti dari situ tuh semakin semangat. Nah, berarti lah mulainya pindahnya ke lagu Minang jadinya. Iya, pas ke 1 SMP. Masih ingat nak lagu apa itu? Yang pertamanya Ampun Mandeh. Yang Ampun Mandeh itu lagu yang sangat menyayat kolbu ya. Iya. Nah,
Dari itu SMA ya, yang lomba itu. SMP. SMP. SMP itu ada ikut-ikut itu enggak, maksudnya kayak latihan nyanyi atau ikut les? Pernah. Pas kelas 6 SD kan selesai ujian nasional kan kosong tuh. Nah kebetulan UA yang tadi Ini baru ya. Ini ikut les piano. Oke. Nah di tempatnya tuh ada sekalian les vokal. Jadi ini mikir daripada kosong di Solo diajak ke Padang les vokal. Nah disitulah yang akhirnya makin dalam dan makin tertarik di. Oh gitu. Berarti sambil ngawanan UA ini beda ruangannya sebelah. Jadi ini masih les piano, les vokal. Di jam yang sama. Di jam yang sama. Seru juga deh kakak kayak Iko ya. Itu selain UA tuh ada enggak kakak-kakak yang lain yang hobi musik? Tapi hobinya atlet bang. Atlet. Agak beda ya. Lagi dari kenyataan ada misalnya. Tuh disuruh yang mana? Dan lagi waktu 3 menit dari sekarang. Baik ke kadai. Itu dari keluarga sendiri selain UA tadi ada enggak yang kira-kira misalnya turun dari amat atau dari apa gitu? Kalau ama sih nari dulu bang mudonya. Berarti orang seni juga ya? Orang seni juga. Kalau papa nggak ada sih, cuman hobi main alat musik bawah. Berarti orang seni juga, seni kan? Juga. Berarti dari situlah turun bakat tadi ya. Turun ke UA dipengaruhi ke sampai kawak kan. Sampai hobi nyanyi gini ya. Oke. Dari SMA tuh dari SMP tadi. Kalau di SMA masih hobi atau pernah ada nak vakum lo suku-suku ka? Kelas 3 SMP vakum dulu tuh karena balik kan, otomatis suara tabaliaknya kan, bareknya kan. Dulu biasa malangkiang tinggi gua, tiba-tiba pas perubahan suara jadi sempat agak ke distract kok kan, kayak dia ambil tinggi nak bisa, dia ambil rendah nak bisa kan, sempat mampu tiaso aja dulu kan, maleh jadinya lah. Tapi cuman ada insiden, tapi anda akan spill apunya doh. Secara umum saya cerita dulu. Yang membuat awak akhirnya ketika balik ndak memutuskan untuk taruh bernyanyi balik kan, sempat vakum sebentar, taruh balik. Jadi dulu tuh pernah menang lomba ajang kan. Cuman awak menang tapi dong merasa kayak dibuat ndak layak menang gitu. Koset mah guys. Tunggu dulu. Nah itu dong. Awak tahan seketik dulu ceritanya, awak gantuang seketik karena aduh yang kelewat kok yang udah apa. Yang kelewat kok pesan-pesan berikut ini kita akan kembali bersama Uda Dava. Check it out. Angin datang kasih kabar, dia bilang sesusah nandeng dia di sana. Malam datang sembawan bintang, tanda hujan turun sing sembarang. Yen pancen iki wis karise aku ikhlas lahir batine. Kabeh kudu tak laleke mesio angkot sanggane. Kowe lunga pasangku sayang-sayange, tanpa pamit kowe ngado-ngado wae. Oh aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasihmu yang baru. Dan aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Nah itulah pesan-pesan dari Uda Dava tadi. Aku titipkan dia. Itu berarti semua genre lah berarti ya. Kita sementara lagu Jawa ya.
Itu emang pengen mencoba lagu Jawa yang lagi kebetulan lagi tren kah, ikut-ikutan kah atau Enggak sih, Udah bawa kalau kok, itu pasti. fokusnya ke medley. Waktu itu emang pengen medley. siap. Karena rata-rata kalau medley kok lihat enggak do yang pakai lagu Jawa, aku jarang dipakainya gitu. betul. Nah, jadi kayaknya seru sih kalau dimasukkan. Yang Nusana yang tahu medley itu apa? Medley itu adalah lagu yang digabung-gabung gitu ya. Digabungkan jadi satu gitu. Berarti kebetulan emang dibuat medley dan ada lagu Jawa di dalamnya. Oh, oke. Berarti seorang Uda Davaco adalah penyanyi yang tidak terlalu milih-milih genre ya. Apapun disikat ya. Itu untuk lagu-lagu sendiri genre A yang rasanya alun pernah dimainkan, dinyanyikan. Atau pernah dinyanyikan tapi belum pernah direkam. Dendang sih paling. Cuman bisa dendang, tek-tek. Tapi enggak terlalu dalam. Yang dendang berarti lagu Minang yang kayak salung gitu ya. Bisa berarti. Tek-tek bisa. Awas nanti. Untuk yang kayak lagu kayak di luar-luar yang cengkok-cengkokan lah gitu. Kayak lagu rock mungkin tidak suka. Kurang suka sih. Suka. Karena tekniknya beda lah ya. Kalau yang genre-genre kayak hip hop rap gitu Suka sih. Suka. Cuman belum pernah. belum pernah. Coba ya. Nanti harus dicoba berarti ya. Harus dicoba Biar setelah untuk ini ya. mewarnai. Nah itu kan dari di di YouTube-nya. Kalau misalnya Nusana di rumah pengen tahu kan akun YouTube dari Oh iya. Arahmanda. Arahmanda. Nah, Arahmanda di belakangnya triple sana. Arahmanda A di belakangnya triple A di belakangnya. Ya sampai salah huruf A di muka triple ya. Nggak semuanya. Dan semuanya. Tadi wak ciko tadi Arahmanda. Itu di situ ada beberapa lagu di YouTube-nya udah Arahmanda, udah Dava. Ada beberapa lagu yang bahasa Inggris juga. Ada. Ada apa tadi? Di medley. All IS. Oh ada. Keren. Emang berarti sukonya yang lagu-lagu menyayat kolbu tadi ya. Yang kok kalau bisa diibaratkan kok lagu-lagunya yang membuat cewek-cewek luluh. Berarti bisa ditebak kok fans-fansnya dari Uda Davaco adalah para ciwi-ciwi. Banyak aja bang. Banyak aja. Awak Cigo misalnya awak buka akun Instagram Uda Davaco Cile Insight itu 80% ibu-ibu cewek-cewek ya gitu. Oke. Itu kan untuk nyanyi. Itu kan awak kupas segala macam nyanyi, tapi Biko akan awak kupas balik. Kita switch dulu ke bagian yang polisinya tadi. Nah, kok polisi? Sebenarnya waktu tamat SMA mikirnya tuh lebih pengen ke dapat kerja langsung kan. Jadi dengan tipikal awak yang orangnya waktu itu palala gitu kan. Takut wak kalau seandainya wak kuliah beko ibu wak juga wak gitu. Orang yang mungkin lancar sampai tahun mungkin usia dia wak entah 8 tahun entah berapa tahun wak kuliah beko kan. Mami jatah 7 tahun lah. Yo, jadi wak mikirnya waktu itu ya udahlah penting tamat SMA dapat kerajo. Jadi kayak beberapa tes kayak PDN segala macam dan lainnya tuh coba saja, jadi tidak terlalu milih-milih gitu. Ada tes ikut, ada peluang di siku ikut gitu. Tapi bukan apa yo ikut mau badan saya enggak tuh, cuman bukan umpan serak ya. Yo bukan kayak itu lah kan. Misalnya kayak awak niat tes kok, cuman kayak jauh dari sebelum itu awak prepare dulu gitu kayak emang fisik, salah satunya awak sukoi juga gitu kan. Sangko tadi kok ada beberapa peluang kan umpan serak dulu di mana kan ngomong dia gitu kan. Cuman dulu sempat bimbang juga sih pas lah sampai SMA kan. Yang tes polisi wak jalani sampai akhir. Kebetulan waktu itu wak diterima SB. Spill fakultasnya enggak aku. Enggak usah lah nak, enggak usah sampai nak. Fakultas boleh. Fakultas kedokteran. Wow. Jadi Oke. Karena tes wak kolah sampai ujung 7 hari lewat pentukir kan. Sidang akhir SBO keluar. Jadi tuh harus milih salah satu kan. Terus
yang dites kok nggak boleh terikat do gitu. Iya. Sampai akhirnya waktu itu Wak sempat stres dan Wak buat diam kan, ndak Wak tahu do. Sampai gak Wak tahu dari orang tanya lulus SB kok, yo itu Ba aja. Tahu do mah aja. Sampai akhirnya Wak putuskan untuk istiqoroh kan, cuman Wak minta ya udahlah mah yang terbaik berarti itu jalan aja. Bilangnya di polisi. Pilih yang polisi. Karena feeling Wak gue aja gitu. Ah. Wak mikir pun kayak karena background kakak Wak si Uwa kan balik ke Uwa tadi ya. Wah juga lu ya. Si Uwa tadi kan dia dokter. Nah, tipikal orang itu introvert, emang yang bisa fokus gitu loh. Awak orangnya agak susah untuk yang fokus-fokus bana tuh ndak apa doh. Oke. Jadi rasanya orang detail-detail. yo mencelek inyo sa lah ngok-ngok iwak gitu. Apa Nah, lewat kata mungkin ideal langsung ya. 10 tahun baru selesai coba kan. Itu pun nanti setelah itu kan harus tes PNS dulu baru bisa apa kan mikir ya udah Profesi, profesi. masih panjang lah tahapannya kan, maka ya udahlah dengan backgroundnya saya SMA bisa langsung dapet kerajo, bisa punya penghasilan, yang penting lapeh dulu dari Ranggai. Itu aja sih. Oke. Pikiran waktu itu. Akhirnya pilih yang polisi. Ya, kira pilih polisi. Oke. Apa sih yang terbayang dari akhirnya memilih polisi kok? Maksudnya emang dari dulu tuh kepengen jadi seorang polisi kah? Emang cita-cita dari Kete salah satunya jadi polisi? Kalau dari SD Wak ditanya orang tuh di SD cita tuh nggak tahu aduh coba. Pas lah SMP Wak jadi liatnya kan. Kan pas SMP kadang Wak cari polisi kok gak keren gitu kan. Iya. Yang di lantas, yang nangkok ramah liang gitu kan. Masuk keren lah kan. Iya. Kebetulan kan gak Wak polisi loh. Oke, siap. Bisa Pokoknya dipahami. akhirnya ya udahlah coba masuk polisi. Oke, berarti bisa disimpulkan kedua profesi yang udah Dafa jalani kok emang kuat dipengaruhi oleh keluarga berarti ya. Enggak iya. Emang Polisi dari ayah? jadi seorang kalau keluarga sih lebih kayak kok memutuskannya tuh untuk terserah Wak nionya kama gitu. Enggak ada kayak penekanan terus segala macam gitu. Jadi awak nionya kama pasti diarahnya ke situ gitu. Sampai akhirnya awak keputusan tuh ketika final baru dia tahu. Udahlah yang kuliah kok nak sambil awak narian tes kok karena lumayan panjang tes itu. 6 bulan awak tes dulu. Setiap tes tuh stresnya kan menanti hasil tuh. Terus pagi malam keluar hasil tuh. Jadi kan dari ribuan orang tuh deg-degan juga kan kayak lewat nak yo gitu kan. Iya. Sampai 6 bulan tahap tes baru akhirnya sampai ke Pantukir. Baru mengikuti pendidikan. Siap. Nah, kini alah jadi polisi dan ditugaskan di Damasraya. Tapi akhirnya kuliah juga jadinya. Ya, tapi yang ini sejalan sama profesi ambil hukum. Ambil hukum di UNES. Siap. Oke. Nah, kita balik ke nyanyi tadi. Yang nyanyi yang alah ditekuni kini kok yang serius nyobana mulai dari bilo. Yang kayak di YouTube semacamnya. Oh, yang mulainya sih tahun patang sebenarnya. Patang. Ya berarti bulan baru juga. November ya baru juga. Tapi kadang ya enggak masih susah Wak, kadang untuk membagi waktu untuk konten di YouTube kan karena di samping kerja Wak dan segala macam otomatis Wak butuh waktu yang free untuk melakukannya kan. Jadi ya kadang nginang-nginan ketemu kancang mana wajar lo sado kan kalau emang enggak ada waktu dan kesempatan ya udah itulah. Kalau di kepolisian sendiri misalnya ada waktu-waktu luang tuh atau kan kayak dulu kan pernah ada viral itu Norman Kamaru gitu kan. Di sela-sela itu tuh ada juga konten. Ada sih bisa. Tapi kalau lagi dinas nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Yang pakai baju dinas ada nak. Yang membuat story kan ada dah. Paling nyanyi di story. Oke. Siap. Nah, dari karya-karya mulainya 2020 ya, tahun patang 2021. Itu mulai yang membuat YouTube. Itu yang medley tadi yang ditampilkan tadi. Itu pembuatannya dikerjakan sendiri kah atau ada tim yang membuat? Sama kawan. Ada sama kawan. Nah, membuat cuman yang garap lagunya Wak yang kayak marahnya Wak gitu. Jadi yang membuat lagunya kawan. Gitu. Berarti otaknya tetap dari awak ya. Udah ada apa pengennya lagunya kayak Iko, genrenya kayak Iko, tak tolong ke kawan. Udah di spill nama kawannya. Di yang medley tadi itu aweknya sama Bang Deken. Deken. Iya. Siap. Itu
Itu home recording berarti ya? Iya. Oke, keren. Dan akhirnya kini kok Ado membuat lagu nan tadinya medley lagu-lagu barat, campur lagu pop semacamnya. Dan tadi udah Dafa bercerita kalau udah Dafa suka lagu Minang. Dan dalam waktu yang cukup panjang ditinggalkan yang suka lagu Minangnya, akhirnya balik ke lagu Minang. Bersogo sama Uni Renima. Iya, betul sama Renima. Itu diajak atau udah Dafa yang collab sama Kak Renima. Emang ada ini sih rencana program collab waktu itu. Akhirnya baru terrealisasikan yang kemarin baru rilis. Gitu. Baru 10 hari. Abang udah nonton belum? Udah dong. Mantap. Siti Yohana ya. Kebetulan nih Renima tuh ikola aja Besti. Besti. Itu pas pertama mencikok kan lagu Siti Rohana, Renima sama Dafa Rahmanda. Kok cukup baru deh, Pak. Pendatang baru kok di awal nggak tahu lah mungkin dia fans-fansnya udah Dafa Rahmanda kan. Kok kayaknya penyanyi baru. Cak lo kok calon bintang. Amin. Jadi semoga sih feeling gua nggak salah kan. Amin. Tuh sih kok akunnya. Wih, banyak juga followersnya. Tapi itu rata-rata enggak banyak orang Minang tuh, Bang. Ya ada yang nyebar aja, ada yang di Jakarta, di mana-mana, Lampung segala macam. Gitu. Berarti followersnya random ya, random orang ya. Minang ya. Enggak banyak orang Minang. Tapi pas udah Dafa nyanyi lagu Minang, tanggapan dari netizen sendiri gimana? Banyak yang suka aja. Walaupun dia enggak orang Minang. Sampai kan akhirnya banyak juga yang request kan katanya coba di medley masuk Minang sih. Tadi tuh di konten medley Wak yang akhirnya Wak masuk Minang di medley Wak. Oke. Berarti dari netizennya udah Dafa sendiri emanglah tertanam di kepala itu kalau udah Dafa kok ciri khasnya adalah medley. Sebagian sih. Tahan. Kita akan kupas setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Oke, kita kembali lagi ke studio bersama saya Desbi Sugari dan bintang tamu kita Dafa Rahmanda. Oke, di Mau Tanya Orang Awak di Siko Tampeknya. Ulang lagi Mau Tanya Orang Awak di Siko Tampeknya. Mantap. Nah, Iko siaran ko bisa sana tonton di TVRI Sumatera Barat atau bisa juga di sana download di aplikasi TVRI Klik. Nah, bisa sana download di Play Store atau di App Store. Bisa juga sana tonton di live Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan tayangan ulangnya bisa saya lihat di YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Nah, oke, udah Dafa. Tadi agak menggantung sekitar. Nah, udah Dafa, aku kan fokusnya netizen aku lebih di kepalanya aku adalah udah Dafa, aku adalah seorang penyanyi yang suka medley. Itu emang ada di program atau misalnya direncanakan seorang Dafa Rahmanda ini suka lagu medley gitu? Sebenarnya lebih ke itu sih, waktu sebelumnya pas waktu gue medley itu kan, kalau datang baru kah posisinya kan, kalau seandainya datang dengan seperti pada umumnya lagu nyanyi dan walaupun kadang merasa skill pun bernyanyi kok masih jauh kurang gitu loh. Dan apapun sekarang sama-sama tahu kan Bang, penyanyi Minang kok banyak yang makin hebat, mantap ya. Kan. Iya. Jadi kayaknya agak susah untuk masuk ke pasar tuh kan. Dulu gak berpikir seperti itu kan. Akhirnya awak new buat ciri khas lah, masuk gua dengan jalur medley seperti itu gitu. Oke, siap ya. Berarti sengaja dibikin dengan medley dulu, cari-cari cari-cari pasar lah. Cari pasar. Boleh banget. Cek-cek ombak sekalian. Cek ombak sekalian. Aku di mana netizenku lebih suka ya. Kan. Waktu itu kan nyanyi pop duluan kan, maksudnya dari dulu yang suka Minang nge-switch sekarang pop.
Ayo seketik tadi yang Wak Kecen tadi Iko dibahas beko lah coba kan. Tadi kan ada perubahan suara tadi tuh. Ayo. Jadi pas Wak Nio Baranti nyanyi dulu tuh kan. Jadi pernah lah salah satu juri kompetisi aku ngecek aku gitu kan. Wak menang bang. Cuman yang ngecek Dafa aku dek belum balik saya lagunya aja. Sejak kalau lah balik berarti nyanyi aja. Jadi kadang Wak yo dengan background awak adalah effort segala macam mak usaha kan. Jadi kadang awak pun akhirnya merasa kayak Wak menang tapi ndak puas do gitu kayak atau mungkin ndak layak menang ya sempat ya kayak itu dulu kan. Namanya masih labil Wak kelas 2 SMP dulu gitu kan. Waktu dulu SMP itu balik soro lah. Belum kelas 3 bang, rubah. Oh, berarti masih melangkiang soro ya. Iya. Udah panjang kan. Heeh. Nah, tapi lah akhirnya pas itu sih yang Wak jadian motivasi Wak gitu. Iya. Wak Karna itu kan. Nah, waktu itu kan buktikan kalau katanya Iko di Soro masih anak. Iya, dia belum balik lagi kan. Iko lah balik kadang Soronya nak jadi penyanyi lah kedua ya. Itu jadi motivasi doang gitu kayak. Ya biarlah capek atau lambat suatu saat kalau memang batamu Wak balik pasti kan Wak Sobo Wak tatek nyanyi je coba. Itu Wak tanamkan waktu itu dalam hati Wak gitu. Kini lau Sobo je nyawa balik. Alam Sobo AC-nya. Bang penyanyi Wak ini kan. Apa harus positif nak? Apa sih bang? Jo lebih tak kajiknya karena setelah lomba tuh lah beberapa tahun Wak ndak bertamu balik semuanya. Dan kebetulan waktu itu di ada event yang memang lumayan gadang, ini jadi jurinya di situ dan malam tuh jadi gestarnya acara di situ. Jadi gestar lo lah ya malam tuh. Tuh kaget nih nak. 2 tahun tuh di acara itu jadi gestarnya. Jadi ditanya kan do pas jian. Dafa, makasih gue cek. Nyanyi bu cek. Iya. Oh ibu siap. Iya ceknya. Itu diam sih dan awak pun ndak lo do mengeluarkan apa do ndak. Kan wak iku nak do gitu. Sebenarnya ibu tuh. Sebuah kata-kata dari seseorang tuh baik atau buruknya sebenarnya tergantung awak menyikapi. Iya, tergantung asi yang wak misalnya dikecean orang kan yo mangawak gitu. Iya, kalau misalnya kecenya ndak akan setelah balik suaranya ndak akan jadi penyanyi gitu. Itu kan sebenarnya kalau bisa jadi positif negatif sebenarnya. Ya, kalau nyodown nyode itu tuh dan pasti yo mah betul aja dulu. Pastinya berhenti aja gitu kan. Iya, cuman saya mikir dulu kayak ndak lah. Iya, kok ngecenya oh iya nak bu dalam hati kan. Iya dalam hati kan. Pas berubah suara nak akan jadi penyanyi. Kalau misalnya buat tanggapi serius tuh dan menanggapinya dengan negatif pasti akan down. Tapi ternyata seorang udah Dafa menanggapinya positif dan akhirnya kini bisa membuktikan bisa jadi salah satu yang akan diperhitungkan di Belantika musik Minang kan itu logo. Akhirnya kini telah menelurkan sebuah lagu duet dengan Uni Renima ya. Apa judulnya tadi? Siti Rohana. Ya. Nah, Siti Rohana itu usulan lagu dari Renima kah atau dari seorang Danafa? Renima sih. Tapi di balik lagu Siti Rohana tuh kami punya produser Dr. Ira Maskura. Oke, tahu. Dr. Ira Maskura, dokter kecantikan. Oke, dari berarti dari dokter tuh pun yang menyentuhkan udah Dafa sama. Iya. Pokoknya Kak Ira tuh udah kayak jadi orang tua juga untuk Dafa sama Rere, jadi kayak apapun karya pasti disupport dari balik itu sih. Kak Ira. Dari situlah Uni Renima kepincut untuk mengajak udah Dafa untuk berduet. Soalnya kalau Mbak Cigo juga Renima kok emang kayaknya seorang yang tahu potensi-potensi. Nak melulu harus berduet dengan orang yang sudah terkenal. Nyobakan berduet dengan orang-orang baru yang potensial segala macamnya dan calon bintang nanti. Keren sih Uni Renima. Selalu keren ya. Pemikiran itu out of the box ya kan. Yang orang biasanya nyanyinya pop dengan organ-organannya kan. Termasuk kayak awak rilis single tuh kan jadi kayak sebuah gebrakan baru deh kan dengan setelah sekian lama meninggalkan Minang, awak dengan permedleyan kok tiba-tiba muncul awak balik kan sama Kak Renima dengan lagu Minang. Jadi kayak something yang new untuk orang-orang yang mungkin yang enggak tahu awak dari dulu kan. Iya.
Ini Minang gitu. Di sana yang lu nonton sekarang habis acara Eko ya. Kayak gini tuh. Sampai habis lu nonton Eko di YouTube-nya Kak Renima. Bukan, kalau Single Lava sama Kak Re di YouTube Iya, Kak di Re. YouTube Renima. Siti Rohana. Siti Rohana, tonton lagunya Siti Rohana di YouTube-nya Renima, dan jangan lupa juga nonton di video-video YouTube dari Dava Ramanda. Itu lagu Siti Rohana, akhirnya di lagu Siti Rohana. Nah, oke, tadi kan Mbak Alok bicara tentang kesukaan lagu-lagunya dari Uda Ramanda. Mulai tadi di awal waktu masuk keteknya lagu pop ketek, terus itu ada lagu kasidah. Iya. Oh, challenge lagu kasidah sih ah. Beli. Apa lagu kasidah yang terbayang kepala lo? Judulnya lupa tapi apanya tak kena. Lagunya tak Iya. kenal. Oke, coba. Mata wok. Wah kan cerita lagu kasidah lah kok. Boleh. Ini apa judulnya? Kalau nggak salah judulnya Kia Wazir. Kia Wazir. Ya, yang Oke. Assalamualaikum ya wazir bihtiram wassalam hamdan laka bikasir bifadli wal karam. Wow. Lagu kasidah tuh lagu yang susah loh. Soalnya cengkoknya tuh kalau ibarat Melayu beda loh cengkok. Kalau Arab tuh kayak di ada gitu. Ada jalur khususnya bang. Jalur khususnya. Oke. Deh. Ternyata seorang Dava Ramanda punya nggak hanya nyanyi pop ya, nyanyi kasidah pun oke ya. Bisa. Tadi lagu apa tadi Cele? Wah pengen dangalo memutihkan kepada dusana di rumah. Dendang. Itu wak coba agak dua album. Dua album memang. Bukan agak sabait ya. Sabait. Yuk saya kena bisa meledak. Oh meledak apa ya? Ya. Urang lah cupa ma ambil lado landori ambil yang nandi ambil di pandakian. Itu ya. Urang lah cupa. Kau minta taruh solo lagu lah cupa. Sekalian promosi kan. Sekalian promosi daerah ya. Apa? Urang apa tuh? Urang cupa ya. Kalau ambil lado gitu. Orang cupa ambil lado. Iya, Ka Muaropane. Muaropane ma. Sedang lama cerita sonanya kok. Tapi aduh nak lewat nak balik senang aku sedang suku-suku warna aku yang dendang-dendang kayak gitu. Oke, sana kita akan balik setelah pesan-pesan berikut ini. Kita akan kembali bersama Uda Dava lagi dan bersama saya Desvi Segari. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Ya, di sana kita balik lagi di acara kesayangan kita di Tampek Mota. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Masih bersama Uda Dava Ramanda. Ada kepanjangannya lah ya? Nah, itu aja. Panjangnya huruf A 3 lekang. Lekangnya panjang. Udah panjang tuh ya. 3 harakat. Oke, tadi kan terpotong Wak di dendang tadi ya. Dendang 5 balik. Saya setelah kau. Oke. Di kan dendang tuh. Itu belajar dari mana dendang? Otodidak sih. Otodidak. Ya, Bisa lo otodidak ya. Dangang gitu kan. Cuman kayak pertemu dangannya pas randai itu aja cari randai dulu kan. Oh, okay. Cuman kayaknya sesuatu yang menantang gitu. Kan orangnya enggak suka tantangan ya. Oh, oke. Sehat. Kan ini pula. Kayak ini pula nak tanya. Oke. Jadi kadang Mbak mencari kayak penyanyi di randai itu kan cowok gitu.
cuman dendang kok tak ajar itu tinggi pak sih tekniknya gitu. Jadi yang wak amati tuh ada nggak mesti cari kira coba. Oke. Berarti dendangko mulai tertariknya ketika menanga di Randai gitu ya. Iya. Pas Randai kan ada dendangnya nak. Nggak di rumah. Kok keren juga Iya, dicoba iya. gitu ya. Iya. Pas itu langsung coba di rumah nyanyi kayak gitu. Belajar surang saya. Oke, cukup unik ya. Karena dendang itu pun mempunyai tingkat kesulitan yang cukup rumit ya. Nada-nadanya jarang yang berkelakuan baik kepada maksudnya tidak semua orang nyanyi bisa nyanyi itu, soalnya nada tinggi-tinggi dan cingkoknya pun cukup sulit gitu. Itu yang udah dapat makan ya. Itu selain dendang itu ada lagu-lagu lainnya. Bilang pop, Pop. pop Satu. Indo, Minang, dendang, hal itu ya. Itu bilangnya. Lagu-lagu rabab tuh pernah coba enggak? Bukan lain, itu baca cerita. Lain loh, Lain loh, saya. Kayaknya itu perlu dicoba tuh. Sama Soalnya nama. untuk penyanyi rabab di Minang kan nggak banyak ya. Dulu ada beberapa lah. Maksudnya lah umurnya lah di atas di atas 50 lah ya kan. Untuk yang muda-muda kayaknya alun-alun ada nampak. Kayak itu bisa udah dapat coba kecil. Coba siapa kan? Mau tahu bisa lo jadi penyanyi rabab Minang kan, tapi rababnya dicampur sama pop, woi kan. Oke, mengenai lagu Siti Rohana tadi itu lagu dipilih dek Renima. Mbak Ako kan lagu lama remake. Awak kadang kalau membahas Kak Renima aku mah. Iya. Awak mencari Kak Renima tuh dengan karya-karyanya tuh menurut awak salah satu penyanyi Minang yang agak mind blowing kalau untuk awak ya mencigok sosok Renima kok. Siap. Karena menurut pandangan awak seorang bisa dikecaan sebagai penggerak mungkin bisa ya dijual menurut awak ya. Pencetus mungkin bisa jual dari segi aransemen musik dan lain-lain itu kan belah bisa dikategorikan modern tuh lama-lama maksudnya kayak tidak melulu yang tentang saluang dan tentang apa kalau lagu Minang gitu. Iya dibuat modern cuman yang salutnya awak Minang aku tidak pernah tinggal tuh. Itu gitu. Kak Renima. Dari itulah pertamanya akhirnya awak acok dulu mana lagu Renima. Kira kini itu single sama Renima. Oke. Akhirnya kini ambil lagu sama Renima. Karena mungkin karena kan patangku ada cerita-cerita. Renima lah kemari kebetulan. Renima. Calik patangku. Ya, cerita-ceritanya kan mungkin karena ini indie gitu ya. Independen. Jadi ini bebas untuk berkarya sesuai dengan keinginannya. Kalau udah dapat sendiri ada masuk manajemen atau enggak sih. Independen juga indie juga berarti ya. Bila taraga gas gitu. Bila tujuh kan. Itu udah dapat sendiri untuk setelah mulai nyanyi Minang kembali sama Renima kok. Tapi sebelumnya pernah sih tapi cek jauh. Oh cek jauh. Nah maksudnya kini kan lah dulu MV-nya musik videonya itu baru-baru yang baru sama Renima balik ke Minang. Dan kini lagunya udah mulai didengar oleh banyak orang, gitu kan. Untuk udah dapat sendiri kan lah penyanyi, gitu kan. Ada nak dipanggil-panggil maksudnya ke acara-acara? Ada sih biasanya. Kalau minggu kemarin tuh habisnya di ini grand final Doni Solo. Minggu Batang tuh. Yang sebelum tuh kayak ada lah bang, kayak di beberapa acara grand final Misteri Yong kemarin patang tuh sama Renima situ tuh. Tapi lebih sering akhir-akhir kok duo sih biasanya di apanya sepaket ya. Oke, keren sih. Berarti kini lah mulai banyak dilirik oleh untuk musisi acara dorangan dan kayaknya akan cukup membuat kepala udah ada sakit itu ke depannya gitu. Ini lah mulai sakit itu makin banyak job mau manage waktunya gitu kan. Kini lah mulai kelimpungan. Pernah sih yang ngisi acara kan kayak kerjaan nggak bisa ditinggalkan dan acara pun kok nggak lo bisa wak di cancel lo. Akhirnya wak tip top wak
Selesai dinas, wak gas ke Padang, wak nyanyi, selesai nyanyi, wak gas ke Mas Raya. Lihat pagi sosok ke Rajo. Itu dari Mas Raya kemarin berapa jam sih? Normalnya 5 jam setengah, tapi wak biasanya Abnormal 5 biasa. jam. 5 jam lah, sampai jam setengah. Cepet seketek. Jam setengah. Iya. Kena Mas Raya. Put mah. Kok cuma titip pesan hati-hati. Utamakan keselamatan. Oke. Kan udah Rafa sendiri ada sekitar 5,5 jam kemarin. Nah, 5 jam. itu pernah beberapa kali kayak gitu. Pernah beberapa kali kayak gitu. Dan alhamdulillahnya bisa membalanskan antara pekerjaan utama dengan Ya, penyanyian. hobi gitu. Kalau misalnya Beko tiba-tiba Tuhan yang men-challenge. Nggak kalau ampun mang. Enggak, Tuhan men-challenge. Tuhan kok gak orang Enggak, Tuhan men-challenge kayak gua. Dinayanya karir penyanyi udah dapat kan. Oke, udah kepolisian gua. Itu akan di-challenge Tuhan tuh kamu kapilih ayo. Tetap apa sih bang? Tetap kerjaannya. Tetap pekerjaan. Oke, semoga sukses dengan keduanya ya. Ya, amin. Berimbang. Karena untuk kepolisian sendiri juga sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Penyanyi pun mulia juga sih sebenarnya. Kalau bisa dimaknai kan kadang orang yang hatinya rusuh dengan lagu Dafa lah celua. Nah, itu kan Siti Rohana senangnya hati kan. Atau tadi ada baca-baca komen di YouTube. Ya YouTube apa Instagram udah Dafa tuh. Ada yang komen senang dengar suaranya lembut. Izin download ya untuk nemenin bikin tugas. Ya ada yang kayak gitu. Rata-rata tuh kayaknya yang akut semester kan. Ya mahasiswa terakhir ya. Terakhir Itu dari komen-komen netizen di sosial media baik YouTube, Instagram, ada sosial media yang lain nggak sih? Enggak, cuman pakai Instagram. Instagram sama YouTube untuk YouTube, distribusi ya. Yang produksinya. Itu ada komen-komennya kan namanya netizen lah gitu kan. Pernah enggak sih itu kan yang dokumen yang rancaknya sih baca pernah enggak sih dapet komen head comment lah gitu. Pernah. Tapi lebih ke di DM sih biasanya. Oh di DM cukup Iya. sopan mereka ya. Cukup sopan soalnya biasanya kalau yang nemu head comment tuh nak jale orang kasih hati semacam ya kan. Komen sih kayak parah-parah gitu. Berarti langsung ke DM ya. Banyak sih yang di DM, cuman di komen ada juga berapa. Seberapa parah sih head comment mereka? Kalau mungkin pikir orangnya bodo amat ya. Jadi kayak ketika di komen jelek berarti ya cuek sih gitu. Nggak terlalu dia pusing yang mana tuh gitu. Ada nggak sih yang misalnya dari komen tuh yang karena sampai kini kayak tadi kan waktu tuh sebelum ada sosial media kan waktu maksudnya suruh pindah dari suruh anak-anak ketik ke suruh balik kan sebuah head sebenarnya head comment sebenarnya kan kini kok kan itu kan masih terkenal berapa tahun lah itu masih terkenal begini buktinya ada satu komentar yang akan jadi ingatan deh udah Dafa kalau disebut sama sosial media kini ada nggak? Sejauh kok nggak ada sih doh. Aman, Intinya ya. asal jangan keluarga tuh sih. Oh asal. Serah mau misalnya dapet head comment apa selagi itu untuk awak yo. Nah salah dah. Pokoknya jangan keluarga. Saja mau bawa Yo, keluarga asal jangan ya. bawa keluarga itu sih. Kalau berurusan wah saya gitu ya. Cari bang. Kalau nggak keluarga Oke, itu selagi komentar itu nggak membahas tentang keluarga, itu sebenarnya apa namanya komentar itu kalau nggak bisa menanggapi dengan baik, itu sebenarnya kritik yang membangun loh bang. membangun lah Ya, head comment yang itu sebenarnya. Dan celai kalau misalnya kadang sebuah kritik tuh nggak semuanya juga bisa diterima. Kadang gitu masalah selera. Ya, Apalagi musik makanya masalah balik lagi ke Masalah selera masing-masing kan. Mungkin ada dari 1.000 orang komen nggak dua kan nggak masalah. Head comment berarti dari 1.000 orang cuma dua sih nggak suka kan nggak masalah itu Beda masalah selera selera, aja. Oke, Iko kan kita sebenarnya masih lama loh cerita semua udah Dafa, tapi durasi membatasi kita. Nah, kita pengen bertanya lah tentang tips dari seorang muda Dafa untuk sebagai kawan-kawan untuk yang kawan-kawan di rumah yang pengen jadi penyanyi pendatang baru kayak udah Dafa.
Tips kalau dari awak sih paling yang pertama harus percaya diri. Yang kedua jangan pernah ada rasa minder. Karena minder tuh bisa membunuh karakter diri awak seorang gitu. Tuh atau speak up dan lain segala macam kan. Misalnya kita punya potensi, ya udah salurkan aja. Apa yang kita nio salurkan. Selagi itu positif, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu ya. Berarti kalau selagi itu positif, hajar dulu. Coba dulu kan. Coba dulu. Nah, tuh harapan ke depannya Le. Harapan tawa Untuk udah Dafa dan Nusana di rumah. saat di rumah. Yo, paling untuk awak semoga kedepannya kita sama-sama sehat ya pastinya kan. Sehat selalu kan, standar kan. Selalu sehat. Dan semoga goals kamu bisa dicapai. Salah satunya ya mungkin lagu-lagu dan single-single yang terrealisasi bisa diterima masyarakat dan masyarakat senang. Dan proyek-proyek yang belum terrealisasikan sampai kini bisa terrealisasi. Iya, bisa terrealisasikan ke depan. Ya, kok itu senang lama senang ada cuma waktulah yang misalkan walaupun kita masih dalam satu ruang. Kan. Oke, saya Mbak Nafa, terima kasih banyak lah hadir di podcast Tampe Mota. Mau tanya orang apa? Nah, sana kita sedang cerita sedang lama, tapi karena waktu memisahkan, kita akan kembali minggu depan di acara podcast Tampe Mota dan bersama saya Desbi Sugari di hari Senin dan Selasa pukul 1 siang. Bisa sana tonton di TVRI Sumatera Barat atau bisa sana download di aplikasi TVRI Klik, bisa download di Play Store atau di App Store. Bisa juga nonton live di Instagram, Facebook dan di YouTube. Dan tayangan ulangnya ada juga di YouTube TVRI Sumatera Barat. Kita akan kembali minggu depan masih bersama saya Desbi Sugari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.